Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Kalimantan Timur hari ini. Saudara, Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Perubahan RPJMD Kalimantan Timur tahun 2019-2023 dan Rancangan Awal RKPD Kaltim tahun 2022 yang telah diselenggarakan beberapa waktu lalu banyak menerima masukan dari berbagai stakeholder. Ya, kritik dan saran yang diberikan ini merupakan bentuk penyempurnaan RPJMD. Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Perubahan RPJMD Kaltim tahun 2019-2023 dan Rancangan Awal RKPD Kaltim tahun 2022 yang dilakukan secara virtual beberapa waktu lalu menjadi agenda penting dalam setiap tahap proses perencanaan. Saran dan solusi dari berbagai stakeholder diperlukan untuk memecahkan permasalahan pembangunan yang ada di Kalimantan Timur. Dilakukannya Rancangan Awal Perubahan RPJMD Kaltim tahun 2019-2023 dan Rancangan Awal RKPD Kaltim tahun 2022 menyesuaikan dengan kondisi pandemi COVID-19, sebab COVID-19 mempengaruhi kinerja perekonomian dan keuangan daerah. Diharapkan dengan adanya kritik, saran, dan masukan dari berbagai stakeholder terkait dapat menyempurnakan RPJMD dan RKPD dan mendapat tindak lanjut dari pemerintah Provinsi Kaltim. Elma Junaidi Samarinda melaporkan. Dan saudara, untuk mengetahui hasil dari Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Perubahan RPJMD Kaltim tahun 2019-2023 dan juga Rancangan Awal RKPD Kaltim tahun 2022, saat ini kami telah terhubung dengan Kepala Bapeda Kalimantan Timur, Bapak M. Aswin. Selamat sore, Pak Aswin. Selamat sore, Pak Aswin. Jelas sekali kebenarannya. Kita masih mencoba untuk menghubungi Pak Aswin, Kepala Bapeda Provinsi Kalimantan Timur. Pak Aswin, selamat sore. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aswin, penyesuaian apa yang dilakukan ini terhadap rancangan awal RPJMD dan juga RKPD ini terkait dengan kondisi yang saat ini tengah dialami oleh dunia, termasuk juga di Kalimantan Timur, yaitu pandemi COVID-19? Pertama, target-target makro kita itu kita sesuaikan. Seperti misalnya lakukannya kalau itu pada kondisi sekarang ini, karena target kita yang ada itu cukup tinggi pada saat itu 3,5 plus minus 1. Sekarang dengan kondisi ini kita negatif 2,85 pada tahun 2020. Pada saat ini kita itu bertumpu kegiatan kita pada urusan-urusan keputusan kita, bahwa selesai kita melakukan itu, kita berharap target ekonomi kita bisa lumayan meningkat, kira-kira seperti itu. Yang kedua, target-target masih dalam proses pemulihan, otomatis tidak bisa seperti kemarin. Target kita harus sesuaikan dengan kondisi yang ada saat ini. Demikian juga alokasi belanja, kita juga mengaturnya sedemikian rupa sehingga ini bisa disesuaikan dengan pendapatan kita yang mengalami penurunan. Yang menjadi primadona pendapatan kita di Kalimantan Timur ini itu adalah kegiatan yang berkaitan dengan pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak kendaraan bermotor. Oleh karena itu, kita menyesuaikan itu. Hasil rapat dengan pihak BP Migas pada tahun 2020 yang lalu, pajak kendaraan bermotor kita mengalami penurunan sampai 35%. Itu perkiraan mereka. Oleh karena itu kita sesuaikan. Meskipun target kita di RPJMD 13 miliar, kapasitas real kita itu sekitar 11 lebih saja. Jadi 11,01. Kira-kira seperti itu nanti proyeksi pendapatan kita di tahun 2022. Nah, di 2021 ini, itu proyeksi kita kan hanya 9 lebih saja. Seperti itu. Saya kira itu perubahan-perubahan yang ada. Ya, Pak Aswin, kalau kemudian kita melihat tadi dikatakan ada target, menyesuaikan target begitu. Lantas apa kemudian yang diprioritaskan dalam program RPJMD dan juga RKPD yang kemudian akan mengalami perubahan ini, Pak? Program-program apa saja yang kemudian diprioritaskan?
Jadi yang kita lakukan prioritas dengan asumsi tadi bahwa kita selesai melakukan vaksinasi, itu berarti sudah selesai COVID-19 ini, atau paling tidak kita sudah terbiasa dengan kondisi new normal ini. Kita tetap melakukan peningkatan daya saing sumber daya manusia kita menghadapi adanya IKN, itu yang pertama. Pendidikan vokasi dan kejuruan berbasis teknologi juga itu kita utamakan. Sejalan dengan RPJMN kita, nanti pemerintah pusat juga melakukan, kita juga melakukan. Kemudian penguatan peran pada kapasitas ekonomi kerakyatan, UMKM diberdayakan, kemudian usaha-usaha pemulihan ekonomi ini yang dilakukan pada tahun 2022. Kemungkinan upaya-upaya di bidang kesehatan yang sekarang ini lagi tinggi-tingginya ini, pada saat itu sudah mengalami penurunan. Jadi arah kebijakan dari keuangan kita itu kebanyakan untuk pemulihan ekonomi. Kemudian pemerataan dan peningkatan konektivitas pusat-pusat produksi. Kita melakukan optimalisasi ke pusat-pusat pertumbuhan agar ini bisa menjadi lebih baik daripada sekarang ini. Kemudian ketahanan sumber daya air, energi, dan daya dukung lingkungan hidup juga tetap kita lakukan. Kita sudah melakukan ratifikasi terhadap PCPF yang ada. Kita bertekad agar pembangunan hijau itu harus kita lakukan. Global Green Grow di daerah kita ini menjadi contoh di seluruh Indonesia. Kemudian perbaikan kondisi sosial masyarakat lainnya akibat pandemi COVID ini juga kita lakukan. Ini arah daripada prioritas isu-isu strategis dan permasalahan yang akan kita bahas nanti dalam musrenbang yang akan datang, yang kira-kira sekitar bulan April pada minggu kedua. Sedangkan RPJMD kita akan bahas di bulan Maret nanti, agar lebih duluan daripada RKPD kita. Kira begitu. Baik Bapak, forum konsultasi publik ini telah dilaksanakan, sejumlah kalangan juga telah memberikan masukan begitu ya Pak ya. Apakah juga masyarakat umum diperkenankan untuk memberikan saran dalam penyempurnaan RPJMD dan juga RKPD ini Pak? Waduh, bagus sekali ini. Kami sangat berharap TPRI juga melakukan pemberitahuan kepada seluruh masyarakat. Kami menunggu di Bapeda itu saran-saran masukan dengan alamat yang sudah kami berikan di form Google yang kami sediakan, dan sangat mudah sekali lewat handphone pun bisa, melalui Bitly dari sebuah aplikasi Google Form itu, konsultasi publik, ya aspirasi konsultasi publik bisa ditampilkan mungkin nanti oleh TPRI. Kami senang sekali ada aspirasi konsultasi publik itu sangat bagus sekali untuk dimasukkan ke sana. Nah, kami menunggu, belum banyak lagi. Ada kritik seorang teman misalnya, tapi tidak masuk di Bapeda. Itu kelihatannya lebih politis ketimbang kritik konstruktif. Oleh karena itu, kami berharap apa kritik konstruktif yang bisa membantu kita untuk solusi bagi ke depan ini. Misalnya untuk tenaga kerja, miskinan, dampak-dampak pandemi ini sangat diperlukan. Apa jalan keluar yang kira seperti itu. Ya, Pak Aswin, pertanyaan terakhir Pak. Tadi Bapak mengatakan mengenai jadwal pelaksanaan musrenbang ya. Lantas sebelum masuk ke musrenbang nanti, bagaimana tindak lanjut dari forum konsultasi publik rancangan awal RPJMD dan juga RKPD Pak? Kalau konsultasi publik kan sudah ada kesepakatan yang ditandatangani oleh semua pihak. Kami sampai jadwalnya nanti kami masih menerima aspirasi. Kami sesuaikan dengan apa yang ada, kami salurkan ke SKPD. Misalnya kemarin ada permintaan dari Persatuan Disabilitas di Kalimantan Timur tentang kursi roda dan sebagainya. Ini menjadi catatan, kata Pak Gubernur, kami akan penuhi karena sesuai dengan misi Gubernur, tetapi tentu ada prioritas-prioritas yang diutamakan. Kami kira seperti itu. Ditambah dengan masukan-masukan yang nanti dimasukkan oleh kawan-kawan dengan pemberitahuan TPRI ini. Kami sangat berharap sekali. Terima kasih banyak TPRI. Ya,
Baik, terima kasih Pak Aswin sudah bergabung bersama kami, Kepala Bapeda Provinsi Kalimantan Timur. Terima kasih.